Kembali ke kamera analogku. Jadi ingat video yang kemarin. Asa kan yang menerima cahaya dan ukurannya tetap. Karena sudah ditetapkan. Dan diafragma dan kecepatan sebagai pengatur cahaya yang masuk sesuai dengan asa film terpasang. Istilahnya, asa sebagai penerima dan diafragma bersama kecepatan bekerja sama sebagai pengirim. Namun tidak sesederhana itu. Ada beberapa hal yang perlu dimengerti, karena ini tidak segampang yang diduga. Itulah sebabnya, kamera bisa membentuk seseorang. Ingin sekedar hobi atau ingin profesional. Contohnya, berbagai jenis kamera dengan kasta berjenjang yang mampu memikat minat dan membangunkan bakat seseorang. Macam-macam lensa dengan kilap kaca lensa yang berbeda-beda. Ada yang kilap keungu-unguan, kilap kebiru-biruan, kilap kehijau-hijauan, dan beberapa lainnya. Namun kilap lensa bukan sekedar kilap. Ini adalah suatu komposisi yang melapisi lensa, dan bisa mengurangi cahaya yang hilang. Kilap lensa seperti itu, adalah hasil evolusi dari lensa masa lampau. Hebatnya, lensa masa kini sudah dilengkapi anti gores. Seingatku lensa kameraku di masa lalu, tidak pernah tergores, tapi aku pernah melihat punya teman yang lensanya tergores tipis. Itulah sebabnya, aku selalu memasang filter pada lensa, yang juga berguna sebagai pelindung lensa, sekalipun harus memperbesar diafragma satu stop. Objek pantai, objek kawah, contohnya kawah putih, dilanjut objek indoor bahkan objek di malam hari. Filter sebagai pelindung lensa, sangat disarankan. Sebagai pehobi kamera, aku taat dengan filter seperti itu bila menuju objek pantai atau objek kawah. Oh iya, di dalam kendaraan, kamera tetap terlindung di dalam tas kamera, dan jauhkan dari hembusan AC. Awalnya aku menyukai lensa focal length 55 mm, karena aku lebih suka objek jarak dekat. Itu ketika aku masih muda dan masih tangkas, selebihnya aku beralih ke lensa focal length 18-105 mm. Tapi bagiku 18 terlalu lebar dan jarang mencapai 105. Dasarnya aku suka latar belakang blur, yang pada masa kini disebut bokeh. Jadinya, ya ganti lagi ke focal length 28-70 mm. Selain itu, bisa menentukan pilihan ketajaman latar belakang, sesuai keinginan. Tapi bukaan diafragmanya tidak mencapai 1,2, ya jadinya, repot dengan dua lensa. Setelah mengunjungi objek pantai, atau objek kawah, sebaiknya kamera dibersihkan dengan lap atau pel, bersihkan lensanya, dan sebisanya tidak ada kotoran yang masih menempel. Karena mineral bawaan, dari objek pantai atau objek kawah, bersifat korosif, ditambah bekas tangan yang memegang kamera. Aku tidak menyimpan kamera di lemari, tapi kubuatkan kotak spesial untuk kamera, dan dilengkapi penghangat, tapi perhatikan penghangatnya, kontrol suhunya, di kisaran 45 derajat Celcius. Suhu di bawah 40 derajat, cocok untuk pertumbuhan jamur, artinya, lensa terancam jamuran.
dan suhu di atas 50 derajat, akan mengeringkan, pelumas pada sistem mekanis kamera, sekaligus mengancam fungsi mekanis kamera. Kembali ke kamera analog. Pernah juga mencoba kamera dengan diafragma, rentang 0,95 sampai 22. Seingatku, kamera ini diproduksi sebelum tahun 1970. Lingkar ringnya 70 mm, mungkin lebih besar lagi. Di masa kini, lensa 0,95 sampai 22 tetaplah ada, namun tetap saja penggemarnya tidaklah banyak, sama seperti dahulu, sedikit. Memang lensa ini condong ke hobi dan seni. Ini hanya untuk kesenangan. Filter UV atau polarisasi ringan, max 1 stop yang biasa kupasang, agar kondisi natural tetap bisa terbaca, karena kemampuan lensa kamera tidaklah lebih baik daripada lensa mata kita.